Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib menyampaikan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya khatib berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah sholat Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan kualitas iman. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini berupa 4 nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, atau nama lengkapnya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Namun sekalipun nasihat ini diberikan kepada para sahabat, nasihat ini tentu menjadi nasihat untuk kita semua, karena banyak keutamaan dan manfaat yang akan kita peroleh apabila kita memahami dan mengamalkan nasihat tersebut dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Adapun 4 nasihat tersebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinah, perbaharuilah kapal. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan yang akan engkau seberangi itu amat sangat dalam. Kalimatnya singkat, tapi maknanya amat sangat mendalam. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa kalimat yang dimaksud adalah ahsinid niyah fi kulli ma ta'ti wa tadal. Kita diperintahkan untuk membaguskan niat kita pikul lima tati, dari setiap apa yang kita laksanakan atau yang kita lakukan dari perintah-perintah Allah, dan dari setiap apa yang kita tinggalkan dari larangan-larangan Allah. Untuk apa? Liyahsulalakal ajr wan najatu min adzabillahi ta'ala. Agar ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, dia akan mendapatkan limpahan pahala. Dan begitu juga baguskan niat ketika kita meninggalkan larangan Allah, agar apa? Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup manusia ini terikat dengan 2 hal. Yang pertama ada perintah, dan yang kedua ada larangan. Perintah bisa berupa wajib, bisa berupa sunnah. Sementara larangan bisa berupa haram, bisa berupa makruh. Nah, ketika seseorang membaguskan niat dalam melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan ketika dia membaguskan niat dalam
meninggalkan larangan Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min adabi, dari siksanya. Oleh karena itu, maka andai kata kita ingin mendapatkan kedua tersebut, maka mau tidak mau baginda Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat, ahsinin niat, baguskan niat kita. Muncul pertanyaan, apakah ada orang meninggalkan larangan Allah tidak mendapatkan perlindungan? Mungkin. Seseorang yang meninggalkan larangan Allah tetapi niatnya tidak tulus, contoh ada seseorang tidak korupsi, tetapi di dalam hatinya dia meninggalkan korupsi bukan karena takut akan siksanya Allah, tapi karena faktor tidak ada kesempatan. Andai kata ada kesempatan, dia pasti korupsi. Maka sekalipun dia tidak melakukan itu, karena motivasi yang dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka sekalipun dia tidak melaksanakan korupsi, dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena tidak ahsinin niat, tidak bagus niatnya. Oleh karena itu, maka baguskan niat kita. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika melaksanakan puasa, ketika mengeluarkan zakat, ketika berhaji, begitu juga ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, baguskan niat agar apa? Agar kita mendapatkan limpahan pahala dan agar kita mendapatkan perlindungan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wahudizada kamilan fa inna safaru ba'id. Nabi menganjurkan dan mewasiatkan agar kita membawa bekal kamilan secara sempurna ketika kita hidup di alam dunia. Fa inna safaru ba'id, karena perjalanan yang akan kita tempuh setelah kita ini berakhir, setelah kehidupan kita ini berakhir, fa inna safaru ba'id, maka perjalanannya jauh dan melelahkan. Ada beberapa fase yang harus kita jalani. Fase pertama di alam ruh, fase kedua berada di alam rahim, fase ketiga kita berada di alam dunia, selanjutnya fase keempat kita berada di alam kubur, dan itu lama menanti datangnya hari kiamat. Setelah itu nanti fase berikutnya adalah fase di akhirat. Kita dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab, kita akan ditimbang, kita akan menuju titian dan sebagainya. Jadi perjalanannya amat jauh. Sementara batas hidup kita di dunia ini amat sangat terbatas. Kita dibatasi oleh umur. Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70. Itu pun andai kata lebih dari 70 jarang, dan kondisinya tidak sehat sebagaimana ketika dia masih muda. Lalu yang kedua, dibatasi juga dengan yang namanya kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang tidak tahu kapan datang kepada kita. Kadang-kadang usia masih muda tapi kematian sudah mendatanginya. Oleh karena kita dibatasi oleh dua. Pertama, dibatasi oleh usia. Kita hidup di dunia tidak lama, antara 60-70. Lalu yang kedua, kita juga dibatasi oleh yang namanya kematian. Kadang-kadang bisa sebelum usia 60 kita sudah dipanggil oleh Allah. Maka mumpung kita diberi umur panjang oleh Allah sampai hari ini, maka di bulan suci Ramadan ini, terutama di bulan suci Ramadan yang terakhir, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan pahala sebanyak mungkin, sebagai bekal ketika kita nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, wa habbibul himla fa innal aqabata kamut. Wa habbibul himla, dan ringankan beban bawaan. Fa innal aqabata kamut, karena jalan yang akan kita lalui amat sangat sulit. Apa yang dimaksud dengan beban bawaan? Yang dimaksud dengan beban bawaan adalah dosa. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu menjadi bawaan atau menjadi beban bawaan untuk kita. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keagungan dan keutamaan. Al-hasanah mudha'afah, kebaikan dilipat gandakan. Wa dzunub maghfurah, dosa apabila kita mohon ampun akan diampuni. Wa da'awat mustajabah, doa apabila kita panjatkan akan Allah qabul. Oleh karena itu, maka di kemuliaan bulan Ramadan ini, mari kita buru-buru
untuk melakukan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Agar apa? Agar tidak menjadi beban ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wahlisul amala. Ikhlaskan niat kita ketika kita beramal. Fa innana kita basir, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Terkadang di dalam hidup, ketika seseorang melakukan kebaikan, ingin kebaikan kita dibalas oleh orang yang kita tolong tadi. Ketika itu tidak terwujud, maka yang ada adalah kekecewaan. Lalu dia menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Oleh karena itu maka Rasulullah menyuruh kepada sahabat, begitu juga kepada kita, wahlisil amala, ikhlaskan niat kita ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan kita jangan berharap kita ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Kenapa? Karena nanti yang ada adalah kekecewaan, bahkan kita menyebut-nyebut kebaikan kita di mata orang. Akhirnya apa? Sedekah kita, kebaikan kita batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah fa innana kita basir, bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu melakukan atau membalas kebaikan kita, itu merupakan bonus. Andai kata tidak balas, Allah sudah mencatat kebaikan yang kita berikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi 4 poin yang mudah-mudahan 4 wasiat ini menjadi renungan buat kita, agar ketika kita melangkah ke depan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yaitu pertama, ikhlaskan niat kita ketika kita melakukan amal dan ketika kita meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, mari kita perbanyak bekal agar ketika kita menghadap Allah kita menjadi orang yang beruntung. Lalu yang ketiga, lepaskan beban kita yaitu dosa, buru-buru kita bertobat dan mohon ampun. Dan yang keempat, ikhlaskan amal niat kita ketika kita melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi 4 wasiat dari Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi taufik, diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.